posisi Peggy Setiawan hari ini, saya ulangi lagi, bukan diputuskan dia adalah bukan yang melakukan perbuatan pembunuhan. Tapi itu pada aspek formil administratif alias kulit-kulitnya. Kembali di sesi terakhir Rakyat Bersuara, ini ada banyak hal baru yang kemudian disampaikan. Tadi Pak Oto menyampaikan hal-hal yang belum pernah disampaikan sebelumnya terkait dengan AD Sekrup dan mohon maaf tadi ada bagian daging yang kemudian memunculkan sebuah kejanggalan baru. Apakah ini kejanggalan atau tidak? Tentu ini patut disidangkan kembali misalnya lewat bukti baru nanti yang dikumpulkan oleh pihak penasihat hukum untuk kemudian disidangkan kembali. Dan tadi ada informasi, saya ulangi sekali lagi, bahwa pekan depan rencananya ya PK atau peninjauan kembali Jessica Wongso akan juga dilakukan atau didaftarkan oleh tim kuasa hukum, termasuk salah satunya adalah Pak Oto Hasibuan yang menjadi tim kuasa hukum utama. Baik, inilah sesi terakhir dari Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan kepada Pak Fredrik Yunadi untuk menyampaikan. Jangan terlalu panjang Pak Fredrik, silakan. Oke, pertama saya memberitahukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah erga omnes. Bahwa dalam hal ini yang erga omnes ini dalam berkekuatan hukum, tetapi itu amar putusannya, bukan pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, Hakim Eman itu menggunakan pertimbangan sebagai alas hukum, tentu itu adalah melampaui kewenangannya. Itu pelanggaran kode etik yang cukup berat. Kedua, sebagaimana yang tadi rekan Oto sampaikan ada foto dan segalanya, saya sudah membaca putusannya daripada Vina, tidak tercantum dalam putusan. Itu tadi kemungkinan dalam berkas, bukan dalam putusan. Yang saya hanya bisa membaca putusan, saya nggak bisa membaca berkas karena saya bukan PH. Meskipun ketika itu diajukan bukti baru kan bisa saja berarti. Oh, silakan aja Pak. Karena ini kan dalam kalau foto itu kan harus jelas fotonya di mana, kapan dan kepentingannya apa. Kan gitu Pak. Kedua masalahnya Pak yang kita perhatikan bahwa yang mengatakan lukanya hanya hidungnya keluar darah dan sebagainya sepintas tadi yang dijelaskan. Tampak gitu. Yang saya lihat itu dari visium et repetumnya itu sangat jelas di bawah dadanya itu ada tusukan, bekas luka 4 cm, dalamnya 11 cm. Jadi kepalanya itu belakangnya itu pecah gitu. Itu kan visium yang kita lihat Pak. Kalau kita sidang kan kita lihat visium Pak. Bukan setiap orang ngambil foto itu bisa sebagai bukti Pak. Barang bukti itu kan tidak sederhana itu. Namun tidak melepaskan kemungkinan Pak bisa diajukan sebagai bukti yang baru Pak. Silakan aja Pak. Saya tidak akan mengkomentaran ini Pak. Terus kedua Pak, yang dalam hal ini Pak saya mengatakan mengapa dalam hal ini contohnya Pak ya. Kenapa dalam hal ini hakim itu menurut penilaian saya Pak telah melakukan pelanggaran kode etik Pak. Karena dalam waktu sidang Pak, seharusnya itu kan hakim itu kan dengan namanya asas hukum kita, kan namanya actori incumbet probadio Pak. Itu siapa yang mengajukan permohonan itu kan harus membuktikan, tapi ini berbalik Pak. Jadi seolah-olah itu termohon itu yang diminta membuktikan Pak. Ini sudah melanggar bertabrakan dengan asas hukum kita. Dan jangan lupa Pak, hakim ini Pak ya, dia itu lupa bahwa kita ini adalah negara Eropa kontinental Pak. Kita berlaku hukum positif Pak. Hakim itu tidak bisa menabrak atau membuat undang-undang sendiri Pak. Pembuat undang-undang itu hanya DPR dan Presiden Pak. Hakim tidak bisa Pak. Pasal 5 dari Undang Kekuasaan Kehakiman itu Pak, tidak ada satu penjelasan yang mengatakan hakim diberi wewenang untuk membuat undang-undang Pak. Tapi hakim bisa memutuskan. Ya, maksudnya apa? Hakim membuat undang. Kan banyak itu Pak hakim. Enggak, dalam kasus ini apa maksudnya Pak Fredrik? Dalam kasus ini maksudnya apa? Ya, jadi seperti contoh Pak. Hakim itu kan mengatakan dalam Perkap 14 tahun 2012 itu pasal 31 mengatakan bahwa orang masuk DPO itu wajib diperiksa terlebih dahulu Pak. Coba kita baca Pak pasalnya itu Pak. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia Pak, tentu itu tidak akan terbaca alasannya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fredrik. Terima kasih. Poinnya masuk. Silakan Bung Tony. Singkat saja, 2 menit. Ya. Temanya itu kan apakah Peggy bisa tersangka lagi? Saya sepakat dengan Pak Henry, pakar hukum, praktisi hukum. Jika kemudian penyidik menemukan alat bukti baru yang sangat kuat, maka bisa mungkin.
Tetapi bagi kami juga mendorong. Ada CCTV yang belum dibuka. Dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada CCTV yang belum dibuka. Ada 6 handphone yang belum dibuka, di antaranya handphonenya Pina. Justru kami juga mendorong. Apabila handphone dibuka 6 itu, CCTV dibuka, justru kami mempunyai keyakinan, ya, setelah dibuka justru akan menemukan alat bukti baru di mana ada pelaku baru, bukan yang 8, apalagi Peggy Setiawan. Oke, Anda yakin kami itu ya, optimis. Pak? Baik, Yakin kami. terima kasih. Makanya dorong kami agar Bapak Kapolri ini bisa memerintahkan jajarannya. Dan itu ada ya? Dan ada dalam putusan baik. membuka CCTV. Itu satu-satunya jalan untuk menuntaskan kasus ini agar Indonesia tidak gaduh. Baik. Gitu. Saya ke Bung Rasman dulu, karena kalau Pak Oto dulu nanti Bung Rasman nggak berani. Baik, terima kasih. Saya menyimak dengan teliti statement dari Bang Henry, Pak Fredrik, dan Bang Oto juga, Tony. Saya sependapat dengan Bang Fredrik. Dan juga saya tanya kepada orang yang bahkan ikut membuat juknis, perkap, bahwa sekali lagi saya katakan Bung Tony, perkap, perpol, perkaba tidak boleh menjadi pertimbangan hakim untuk memutus satu perkara. Apalagi DPO dipanggil dulu sampai 3 kali dengan surat. Ini karena perkap itu menunjukkan bahwa kalau tersangka harus diperiksa dulu. Iya, tapi itu institusi berlaku untuk polisi, bukan untuk hakim. Gitu loh. Nah, kalau besok Harun Masiku ketemu dengan saya di situ, terus saya lapor polisi, KPK kasih surat, saya pastikan 1000% dia akan melarikan diri. Ini nabrak undang-undang yang menurut saya sangat serius sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi itu pun silakan, nanti kita uji. Karena itulah saya tadi dengan tim saya Rahmat Riyadi dan teman-teman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kemudian tentang saudara Peggy Setiawan. Saya berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dan para pakar yang ada di sini, bahwa posisi Peggy Setiawan hari ini, saya ulangi lagi, bukan diputuskan dia adalah bukan yang melakukan perbuatan pembunuhan. Tapi itu pada aspek formil administratif alias kulit-kulitnya. Nah, kalau besok ditemukan 2 alat bukti yang sah secara hukum, maka polisi beri ruang kepada dia untuk membuktikan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Ini logika hukum kita begitu. Nah, karena itu saya setelah mencermati begitu sengkarutnya persoalan kasus Peggy Setiawan dan almarhumah Vina ini, dan Eki, saya jawab begini Bang Oto. Saya ini kebetulan dipercaya jadi pengacaranya Suroto. Suroto itu Bang Henry, Bang Fredrik, adalah orang pertama yang menemukan almarhumah Vina dan Eki di flyover Talun. Singkat saja Bung Rasman, karena waktu terbatas. Iya. Jadi saya percepat. Di situ Bang, ketika ditemukan, memang dia saksikan sendiri dan dia yang membawa ke rumah sakit bersama 2 polisi, memang mukanya hancur, kemudian celana dalamnya itu memang melorot Bang. Ini fakta dan itu disampaikannya kepada polisi, dan ketika rekonstruksi Suroto itu dibawa oleh penyidik dan 3 orang pelaku tersangka, mereka menunjukkan jadi pemerkosaan, pembunuhan itu dilakukan di kebun kosong, bukan di flyover. Setelah mereka perkosa, mereka bunuh, dan mereka menunjukkan. Baik. Ini ada balok yang kami gunakan untuk memukul Eki dan saudara atau Artinya almarhumah mengatakan Vina. bahwa apa yang selama ini Jadi dilakukan itu. sudah Nah, benar. yang terakhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok
besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi tapi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Silakan, Pak Oto. Terima kasih. Saya singkat aja, kalau soal apakah Peggy bisa diproses atau tidak, saya ambil alih lah pendapatnya Pak Henry, Prof. Henry ya. Ini profesor kita, ini Prof. Henry. Nah, kemudian mengenai soal tadi Pak Frederick, kalau tadi tim saya mengatakan itu ada di dalam putusan, tapi Anda mengatakan bahwa itu ada mungkin dalam berkas. Kalau itu tidak dalam putusan, tetapi ada dalam berkas, lebih bahaya lagi. Berarti ada yang menyembunyikan barang bukti. Lebih bahaya lagi. Ya. Berarti barang bukti ada, kenapa nggak ditampilkan di perkara itu? Lebih berbahaya Pak Frederick. Itu lebih luar biasa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, tadi Pak Frederick mengatakan bahwa hakim itu tidak bisa membuat undang-undang atau membuat hukum maksudnya kan? Mungkin saya sedikit beda pendapat. Itu judge made law. Hakim itu bisa menemukan hukumnya. Gitu. Karena dia tidak bisa menolak suatu perkara yang diajukan pada dia. Jadi kalau suatu perkara, dia bisa menemukan hukumnya. Dan dia menemukan hukum itu, membuat hukum itu. Itu bisa. Dalam praktek juga bisa. Dan itulah aturan yang main kita. Itu bertabrakan dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, Pak. Pembuat undang-undang itu hanya satu-satunya DPR dan Presiden, Pak. Menemukan itu, Pak, ya. selalu perbedaan itu nanti kita lanjutkan di pasal sesi 5, Pak. berikutnya. Pasal 5 Undang-Undang Baik, nanti kita- Undang-Undang 48 Baik. 2009 Nah yang ketiga, tidak ada itu, yang Pak. ketiga terakhir yang saya sampaikan yang sangat penting. Ya. Tadi Pak Tony mengatakan soal HP. Nggak pernah dibuka katanya. Ya. Salah Anda. Itu pernah dibuka, tapi nggak ditampilkan jadi barang bukti. Terima kasih. Oke. Silakan Prof. Henry. Terima kasih. Semua pendapat sudah dikemukakan di sini. Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang saya tidak setuju, saya tidak mau katakan saya tidak setuju. Tapi yang terakhir, saya sepaham, saya sependapat, judge made law. Yes. Oke. Hakim bisa menemukan hukum dalam proses penegakan hukum. Itu satu. Kata kunci dari saya bahwa kepada semua aparat penegak hukum, mari bekerja secara profesional dan berkeadilan. Selama ini profesional tapi tidak berkeadilan, ada yang berkeadilan dalam tanda kutip tujuannya tapi tidak profesional. Terima kasih, itu aja kata kunci dari saya. Berkeadilan luar biasa. Last but not least, Peggy singkat saja. Apa yang menjadi harapan Peggy? Peggy tadi dikatakan bahwa ketika dilakukan gugatan kembali tidak akan mungkin. Tapi bisa jadi diselidiki lagi mungkin. Meskipun saya nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Tapi saya ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan Peggy yang sekarang ada di dalam benak Peggy. Yang ingin Peggy sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia dan mungkin di luar negeri. Silakan. Ya semoga kebenaran bisa terungkap. Semoga kebenaran bisa terungkap. Singkat, padat, jelas. Baik. Pemirsa, 2 anak manusia yang masih remaja hilang nyawa. 8 tahun berlalu, jalan mencari keadilan masih buntu. Setelah Peggy, sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal digelar pekan depan. Bagaimana nasib 7 terpidana lain? Jalan cerita kasus Vina tampaknya masih panjang. Dan juga ada lagi kasus Jessica. Saya Aiman Wicaksono, inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Saya undur diri, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.